Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agralesius Yahael Jonandito Bawekes dengan NIM 19051026. Jadi saat ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester hukum lingkungan. Nomor 1, menurut saya berdasarkan keadaan Indonesia saat ini, implementasi konstitusi kekayaan alam di Indonesia belum tercapai secara menyeluruh. Karena meski pemerintah terus mengerahkan bantuan sampai ke pelosok Indonesia, nyatanya masih banyak daerah yang belum terjangkau dengan pemerataan yang dijalankan tersebut. Sehingga masih ada sebagian kecil wilayah Indonesia yang masih kurang merasakan kekayaan alam Indonesia yang kita miliki, khususnya wilayah Indonesia bagian timur. Tentunya dengan pembangunan yang belum merata sampai saat ini akan sangat sulit untuk menjamin kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang untuk bisa menikmati kekayaan alam yang kita miliki. Namun, bukan tidak mungkin dengan perkembangan dan pembangunan yang masih terus diupayakan dan harus dieksploitasi tak terencana, bisa saja kehidupan generasi selanjutnya akan semakin lebih bagus dari generasi sebelumnya. Nomor 2, instrumen hukum baik konstitusi ataupun UU-RI nomor 31 tahun 2009 belum menjadi jaminan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya adalah masih banyak oknum-oknum pemerintahan yang seolah menutup mata dengan kerugian yang dialami atau yang menimpa masyarakat, sehingga pihak yang lebih besar atau perusahaan-perusahaan bisa dengan leluasa melakukan pelanggaran tanpa memikirkan konsekuensi atau hukuman yang digunakan sebagai ancaman pelanggaran atas ketidakaturan limbah pembuangan produksi pabrik atau perusahaan. Yang ketiga, di zaman digital seperti ini lebih memberi banyak cara untuk masyarakat, baik kelompok maupun individu, untuk dapat bersikap atau menyuarakan keresahan atas perkara yang dihadapi. Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang terjadi baik berupa gambar atau video, yang kemudian apabila merasa kurang adil keputusan hukum dapat mengekspos pelanggaran beserta bukti ke media sosial untuk kejadian tersebut bisa kemudian bekerja sama dengan para korban jika ada, serta berbagai masyarakat demi menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Yang keempat, sebagai perusahaan yang baik, selain menyerahkan banyak tenaga kerja, seharusnya juga memikirkan dampak dari keberadaan perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat, terutama mengenai dampak alam yang akan disebabkan sebagai bagian dari kegiatan produksi yang dijalankan. Maka sudah seharusnya perusahaan mengadakan pertemuan musyawarah dengan perwakilan dari masyarakat untuk membahas solusi jika adanya perusahaan dirasakan untuk bertentangan dengan rencana tata ruangan yang ada dalam masyarakat untuk mencari jalan terbaik bagi semua pihak. Yang kelima, tanggung jawab mutlak yang dimaksud adalah pelanggaran peraturan tentang lingkungan hidup. Dalam hal ini, baik perusahaan atau pemilik memiliki tanggung jawab untuk mengganti setiap kerugian yang disebabkan
oleh jalannya produksi perusahaan dengan minimnya koordinasi lapangan yang menyebabkan kerugian lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan harus mengganti setiap kerugian yang disebabkan sesuai dengan keuntungan dari setiap penderita kerugian. Yang keenam, prinsip pencegahan dini adalah cara antisipasi yang diambil guna meminimalisir kejadian merugikan di masa mendatang. Dengan adanya pencegahan dini, maka diharapkan selain mengurangi kesalahan atau kelalaian, juga dapat mencari solusi cepat dan tepat sebelum kesalahan menjadi semakin berdampak bagi lingkungan. Maka dapat dikatakan prinsip pencegahan dini ini mengacu pada kejadian-kejadian masa lampau dari perusahaan serupa serta peraturan-peraturan atau pedoman yang mengatur setiap ketetapan secara umum. Maka dengan adanya prinsip dini diharapkan dapat mengurangi bahkan menjauhkan pihak-pihak terkait dari kerugian yang bisa terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih.